Salam dimudahkan untuk segera ke Mekah dan ke Madinah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarsyudun. Wa qala aidan wabtaghi fima atakamullahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Masyiral muslimin, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih Masjid Nurul Islam Buhar Taman Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini kita dapat hadir, dapat dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di Masjid Nurul Islam dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang mulia di malam hari ini, masih di bulan Ramadan yang kesekian kalinya, tentunya dari waktu ke waktu terus berlalu. Hari yang terus berganti dan waktu yang terus berjalan, tidak pernah berhenti. Ramadan pertama, Ramadan kedua, ketiga, dan seterusnya sudah kita lalui. Kemudian menuju Ramadan saat ini dengan waktu yang berjalan sekian lamanya. Ramadan pertama ada yang disebut dengan masa transisi peralihan, yaitu dari kebiasaan kita yang mungkin bisa jadi makan pagi oke, makan siang oke, makan sore oke, makan pagi nasi pecel, siang makan rawon soto, kenapa? Ngopi ya, makan kopi. Selanjutnya juga makan malamnya makan rawon atau nasi goreng dan sebagainya. Ketika di permulaan Ramadan ada sebuah masa transisi peralihan dari hal-hal yang demikian menuju kepada keteraturan. Sehingga makan yang jenengan, makanan kita semua hanya di saat buka dan sahur. Sahur dan buka. Maka waktu yang paling tertib itu biasanya yaitu waktu saat berbuka. Ketika berbuka itu semuanya tertib. Mungkin untuk hal-hal yang lain kadang-kadang masih belum bisa tertib. Tapi dalam hal buka puasa itu sangat tertib. Ya betul ya. Tertibnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung minum dengan tertib buka puasa. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Kemudian menuju hari berikutnya tibalah 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan telah turun ayat Al-Quran, telah turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ada orang yang berpendapat dengan dirinya bahwa dia merasa benar, orang lain yang salah. Tetapi ketika itu terjadi, maka pedoman kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa yang ingin selamat hidupnya di dunia dan akhirat, maka berpegang teguhlah pada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Hadis. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita menjadikan hidup ini mulia, bagaimana menjadikan hidup kita hidup yang bermakna, baik kehidupan di dunia dan akhiratnya, yaitu dengan senantiasa mengikuti tuntunan pedoman yang ada di dalam Al-Quran.
Ada dua orang yang satunya pengen hidupnya bebas tanpa terikat dengan aturan, tanpa mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat dan sebagainya, karena mereka ingin hidupnya bebas. Yang satunya berpedoman pada Al-Quran dengan senantiasa mengikuti apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi petunjuk di dalamnya, apa yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Sepertinya orang yang pertama bebas menikmati kehidupan dunia tanpa terikat dengan aturan. Kemudian pada akhirnya ternyata kemuliaan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran karena mereka meyakini bahwa di dalam Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sementara yang satunya ingin hidup bebas, kenapa harus berlapar dahaga, kenapa harus sholat, kenapa harus zakat dan sebagainya. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya mereka menyesal dan akhirnya mengikuti dengan kehidupan yang berpedoman pada Al-Quran. Masih muslimin jamaah sholat tarawih dan sholat isya rahimakumullah. Ramadan pertama di setiap masjid tentunya sangat ramai luar biasa. Demikian juga di sini, demikian sama ya. Ramadan pertama luar biasa. Bagaimana indahnya malam pertama saat bulan Ramadan. Tetapi pernahkah kita berpikir merenung? Maka saat ini kita perlu untuk merenung. Kalau kita memahami dan menjalani dan berproses dan berada di bulan Ramadan, di malam yang pertama, apakah kita pernah merenungi bahwa suatu saat kita pun akan mengalami juga malam pertama di alam kubur? Kalau malam pertama di bulan puasa sungguh sangat ramai luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita berada di alam kubur di malam pertama? Siapa yang menemani kita? Adakah di antara jamaah yang masih kurang yakin dengan alam kubur? Kalau kurang yakin bisa dicoba. Ya, kalau kurang yakin bisa dicoba di alam kubur kemudian balik lagi. Masihlah muslim rahimakumullah, menjadi sebuah renungan di dalam kehidupan bahwa itu pasti akan kita lalui. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Apakah kita akan berlama-lama di dunia? Tidak. Semuanya akan mengalami proses yang namanya kematian dan berada di malam pertama di alam kubur. Tentu sebuah renungan malam pertama itu, kalau malam pertamanya manten baru mungkin terasa indah. Tapi jatuh cinta tidak seindah jatuh di aspal. Ya. Jatuh cinta tidak seindah jatuh di aspal. Jatuh cintanya manten baru di malam pertama terasa indah, tapi bagaimana kita merenungi malam pertama di alam kubur dengan bekal apa yang sudah kita persiapkan selama hidup di dunia? Maka ketika bulan Ramadan yang penuh mulia, jangan disia-siakan begitu saja. Ada orang yang Ramadan dengan tidak Ramadan sama saja. Ada Ramadan tahun lalu, tahun berikutnya sesuai dengan usianya mengalami penurunan sensitivitas. Kalau di masa-masa dulu penuh dengan semangat yang luar biasa. Dari waktu ke waktu ada orang yang mengalami sensitivitasnya menurun sehingga bulan Ramadan, puasa Ramadan dianggap sebuah rutinitas yang terkadang kurang berpikir secara makna dan kualitas. Artinya adalah ibadahnya hanya mengikuti sebuah rutinitas tahunan. Bahkan ada yang hanya ikut-ikutan. Puasa menjadi sebuah renungan di dalam diri kita untuk menghayati, memaknai apa sebenarnya dan kenapa kita diperintahkan untuk berlapar-lapar dan dahaga. Untuk menjadikan bekal kita di alam kubur, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya bagaimana Ramadan kita membiasakan diri, menjadikan upaya mempersiapkan bekal kita untuk menanamkan investasi di akhirat dengan sebanyak-banyaknya. Di Ramadan yang kesekian kalinya,
Perlu kita muhasabah diri. Bagaimana sholat kita, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana qiraatil Quran kita, bagaimana infak sedekah kita, dan bagaimana pula hasil dari pendidikan puasa hingga hari yang kesekian kalinya sampai dengan selesainya Ramadan nanti. Karena puasa Ramadan, bulan Ramadan disebut juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan yang mana itu membentuk kita semua, membentuk orang-orang yang beriman, karena dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang tidur. Tetapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Apa sebenarnya hikmahnya? Hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalam bulan Ramadan disebut syahrul tarbiyah. Bulan pendidikan, mendidik kita, membentuk karakter kita semuanya, keluarga kita, dan semuanya orang-orang yang beriman agar menjadi lebih bertakwa, bukan hanya di lisan saja, tetapi takwa yang sebenar-benarnya, yaitu ucapannya, lisannya, termasuk mempuasakan diri dari lisannya, dari pendengarannya, dari penglihatannya, untuk terbiasa melihat, mendengar hal-hal yang baik. Sehingga sesudah Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang lulus dan lolos sebagai hasil pendidikan Ramadan dengan predikat takwa yang yang sebenarnya. Bukan takwa sebagai ucapan di lisan, tapi terbentuk sebagai karakter orang-orang yang takwa, dan terbentuk pula karakter dari hasil pendidikan puasa, yaitu orang yang selalu, yang nomor satu, orang senantiasa sabar dan mampu mengendalikan diri. Sabar menghadapi problematika kehidupan. Ketika diuji, suami diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suaminya, diuji oleh anaknya, diuji oleh tetangganya, diuji oleh rekan kerjanya, diuji oleh atasannya, bawahannya, dengan sikap-sikapnya misalkan yang kurang menyenangkan. Semuanya adalah ujian. Bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita melalui proses itu dengan baik sehingga mencari solusi yang baik dan terbaik. Sehingga dengan proses perjuangan, dengan proses berlelah, berlapar dan dahaga akan mendapatkan kenikmatan surga. Dengan proses perjuangan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Untuk memperoleh sebuah tujuan sukses. Atau dengan kata lain, tidak ada sukses tanpa proses. Tidak ada orang tiba-tiba sukses, tapi semuanya adalah melalui proses. Puasa mendidik diri kita, melatih kesabaran, kemudian melatih kejujuran, karena puasa adalah ibadah yang rahasia. Maka yang mengetahui puasa itu hanya Allah dan kita. Ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, di manakah Allah itu? Karena ibadah itu rahasia dan yang mengetahui hanya Allah dan kita. Lalu di manakah Allah itu? Inilah salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku sangatlah dekat. Fa inni qarib. Aku sangatlah dekat. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Asalkan berdoa dengan sesungguhnya. Dan dalam mereka beriman kepadaku dan mentaati perintahku, agar mereka senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, sehingga di waktu saat ini, kalau di masa permulaan Ramadan pertama tadi, transisi peralihan dari makan yang bebas siang sore malam, kemudian menuju buka dan sahur. Selanjutnya di waktu saat ini, di hari yang sekian kalinya, sudah disebut adaptasi, menyesuaikan diri. Sehingga dengan demikian hikmah puasa yang terkandung di dalamnya benar-benar memiliki makna yang luar biasa bagi orang-orang yang mengimani, meyakini dan menjalani dengan sebaik-baiknya. Puasa melatih diri kita untuk memiliki kepekaan dengan lapar, haus, dahaga.
untuk peduli terhadap sesama saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Tidak ada makan, tidak ada minum, bahkan tidak ada kehidupan yang membahagiakan hatinya mereka. Kalau kita melihat mereka atau kalau kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan, tentunya kita sangat terketuk hatinya untuk membantu mereka. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan menjadi sebuah renungan. Renungan di alam kubur yang pertama, renungan malam pertama Ramadan, renungan turunnya Al-Quran menjadi sebuah hal di dalam diri kita untuk berupaya lebih baik dan lebih baik. Membiasakan kemudian menyiapkan bekal kita untuk menghadap Allah pada suatu saat nanti yang jelas-jelas pasti dan pasti. Mudah-mudahan hadirin yang hadir dalam kesempatan malam hari ini termasuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah yang lulus dan lolos sebagai orang yang sukses puasanya dengan predikat takwa yang sebenar-benarnya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.